Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di SMK Negeri 63 Jakarta Selatan. Di sini saya diundang oleh pihak sekolah untuk mungkin sharing kali ya dengan para guru terkait dengan upaya mencegah dan menanggulangi kekerasan di satuan pendidikan. Ada upaya keras dari sekolah untuk menciptakan sekolah ramah anak. Tentu ini patut kita apresiasi. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan dan anak. Oke, ikuti terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua ya. Selamat siang Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas undangannya ya. Satu kehormatan bagi saya bisa datang ke sini lagi, kemudian berbagi dengan Bapak Ibu. Kebetulan ini ternyata udah sebuah rangkaian ya. Jadi sudah ada workshopnya, lalu ada deklarasi ya tadi diceritakan. Lalu sekarang mungkin lebih kepada ini ya, melengkapi aja gitu ya. Saya mengapresiasi bahwa sekarang sekolah-sekolah mulai bergerak untuk menjadi sekolah yang ramah anak gitu ya. Sebenarnya tadi istilah Ibu bebas perundungan itu seolah-olah sebenarnya sih sama dengan istilah bebas asap rokok ya. Kalau bebas asap rokok kan nggak boleh ada asap rokok di situ. Sebenarnya nggak apa-apa juga sih pakai kalimat itu. Atau kalau tidak yakin ya sekolah yang anti perundungan, bisa juga seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin saya mau mengingatkan bahwa ada Permendikbud ya nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di satuan pendidikan. Saya mau mulai dulu dari kasus-kasus kali ya, biar kita semua sadar bahwa ada gitu kasus-kasus menimpa anak-anak kita di sekolah, satu sekolah tapi ngelakukan di luar sekolah gitu ya. Saya mau berbicara dari sisi kasus saja. Next, bisa dibantu? Oh ya Pak, terima kasih Pak. Bapak Ibu, ini sebenarnya satu berita yang mengenaskan dari Magelang. Ini anak korban maupun anak pelaku usianya sama 13 tahun. Seorang anak umur 13 tahun itu bisa melakukan sebuah perencanaan pembunuhan terhadap temannya sendiri. Ini dimulai dari sebuah handphone. Anak korban kehilangan handphone. Karena kehilangan handphone di sekolah, ya dia lapor wali kelas. Wali kelas dengan guru kelas yang mengajar saat itu berencana melakukan penggeledahan. Proses penggeledahan mau dilakukan, rupanya anak yang mengambil itu mengembalikan kepada anak korban secara diam-diam. Lalu berpesan bahwa bilang kamu lupa narok, jadi sebenarnya nggak hilang, sehingga tidak perlu terjadi penggeledahan. Nah, karena handphonenya udah balik, mungkin anak korban lapor, rupanya ada, jadi nggak usah dilakukan pemeriksaan. Namun anak pelaku tuh rupanya gelisah. Dia mikir sampai kapan anak korban akan menyimpan rahasia itu. Dia khawatir suatu saat kebuka bahwa dia mencuri. Jadi dia memutuskan membunuh anak korban. Kebetulan anak korban itu anak baru gitu. Jadi di desa itu. Tapi ya sama-sama masuk di kelas 7 di sekolah yang sama. Lalu anak korban ini nggak kebagian buku gitu loh. Terus kata anak pelaku, fotokopi aja buku saya anterin tempat fotokopinya. Dijemputlah naik motor ke rumahnya. Sejak itu anak korban tidak pernah kembali. Pukul 23 warga kampung mencari dan nggak ketemu. Besok paginya ada yang melapor ditemukan mayat di kebun kopi. Kira-kira 1 kilometer dari tempat tinggal korban. Di situ korban tampaknya terkena benda tumpul, berarti dipukul dulu pakai benda tumpul. Saat pingsan, korban ditusuk menggunakan senjata tajam. Jadi korban sesungguhnya kehilangan banyak darah. Jadi kalau misalnya dia cuma dipukul pingsan, mungkin dia bisa balik. Tapi karena dengan ditusuk, maka dia meninggal. Coba bayangkan, ada seorang anak kok bisa, itu karena apa? Banyak penyebab.
Tapi salah satunya pasti pengasuhan dalam keluarga. Karena dan apa yang di lingkungannya dia lihat, lalu pengaruh dari apa yang juga dia saksikan, misalnya di televisi, di kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi bisa seorang anak umur 13 melakukan perencanaan pembunuhan terhadap temannya sendiri. Gak mungkin tiba-tiba, karena orang yang bahagia itu gak mungkin menyakiti orang lain. Dia akan memperlakukan orang lain dengan baik. Jadi kalau sampai melakukan sesuatu, itu sudah sebuah pertanda bahwa dia nggak bahagia. Berarti ada masalah dengan diri anak ini. Next. Nah ini lanjut. Nah ini di Jakarta Selatan. 4 anak perempuan mengeroyok 1 anak perempuan gara-gara rebutan pacar. Baik cowoknya maupun anak pelaku dan anak korban satu sekolah. Dari 4 anak pelaku hanya 1 yang gak satu sekolah, tiga lainnya tuh satu sekolah. Kejadian berawal soal asmara, lalu terjadi pertengkaran pukul 3 pagi di salah satu kafe, di depan kafe lah. Lewatlah patroli polisi. Begitu lewat kan polisi, kalau ada yang kayak gini ribut pasti kan dia turun ya, dia berhenti tuh mobil polisi, turun maksudnya melerai. Yang terjadi anak pelaku 4-4-nya lari ke mobilnya dia, ke mobil si anak-anak ini sendiri, berempat itu satu mobil, lalu mau kabur. Lah polisi kan pasti nahan, sementara anak korban sedang tergeletak karena dikeroyok. Ketika mau dihentikan, polisinya malah ditabrak. Jadi ini kejadiannya di luar, tapi semuanya mencangkup orang satu sekolah gitu kan, anak-anak satu sekolah. Aparat penegak hukum pun ditangkap gitu, ditabrak oleh dia, bayangkan gitu ya. Lanjut, next Pak. Nah, ini sebenarnya kejadiannya di Malang. Jadi 9 anak melakukan pembulian pada satu anak korban. Jadi anak ini sebenarnya nerima pembulian terus menerus di kelas, banyak yang tahu, wali kelas tahu, tapi nggak pernah menolong anak ini. Suatu hari anak ini tuh dicekoki miras oleh para pelaku. Dia pulang dalam keadaan mabuk, orang tuanya kan nggak tahu ya. Pas nyampe kok bawa minuman keras. Hari itu nggak bisa ditanya, besok pagi baru bisa diinterogasi. Karena saking telernya, nah orang nggak pernah mabok kan, tiba-tiba minum minuman keras kan nggak bisa. Begitu dia ditanya, akhirnya dia didesak, bisalah dia bercerita. Kalau dia nggak minum, dia tuh disundut rokok. Dan sundutan rokok pada tubuhnya tuh sudah ada beberapa. Jadi bagaimana ya seorang anak SMP, ini SMP juga, kelas 1 juga, umur 13, semua pelaku umurnya sama, korban umurnya sama, bisa melakukan itu, nyundut rokok, nyuruh orang minum minuman keras. Bayangkan ya kondisinya, satu kelas dan gak ada yang menolong ya. Ini kan anak ini gimana mau nolong, situasinya dikeroyok 9 kok gitu. Lanjut, ibunya lapor ke polisi. Nah ini ada ya, ini SMK ya, SMK Negeri 2 Jember, mungkin Bapak Ibu sudah dengar kasusnya. Ini sebenarnya berawal dari hal yang sangat sepele. Si anak korban itu mengomentari postingan teman sekolahnya yang kebetulan pacarnya anak pelaku. Jadi anak pelaku ini kakak kelas, ceweknya adik kelas, korban sama ceweknya ini satu jenjang tapi beda kelas, semua satu sekolah. Suatu hari ceweknya posting foto, lalu kata si anak korban, dipujilah cantik, prinsipnya gitu, bahasa Jawa dibilang ayu. Rupanya anak pelaku ini gak terima, cemburu. Besoknya disamperin lah anak korban. Semua teman sekelasnya menjadi saksi. Anak korban dan anak pelaku tuh datang manggil anak korban di depan kelas itu pada istirahat kedua, mau jam ke-8. Saat anak korban nyamperin anak pelaku, mereka terlibat perdebatan. Semua lihat tapi nggak tahu apa yang diperdebatkan. Habis itu anak korban tuh ngulurin tangan kayak minta maaf. Anak pelaku nerima. Tak lama kemudian
Anak korban karena merasa udah selesai, udah minta maaf, dia balik. Ternyata anak pelaku menendang dari belakang bagian leher. Anak ini langsung jatuh dan langsung gak sadarkan diri, karena leher kan. Leher ini kan bagian yang ya sangat fatal. Dia punya 7 tulang dan di sini ada saraf pernafasan. Nah, sekolah juga keliru menangani. Ini juga pembelajaran dalam penanganan yang seperti ini. Kalau ada guru jatuh atau murid lagi olahraga kepleset jatuh dengan kepala di telentang ya istilahnya. Lalu pada saat itu nggak sadarkan diri, nggak boleh digotong. Bukan berarti kita tega, tapi yang dilakukan apa? Nelpon rumah sakit terdekat, ceritakan kejadiannya secara singkat sehingga rumah sakit akan bawa penyangga leher, akan siap dengan segalanya. Yang terjadi di sekolah ini, anaknya ini udah jatuh, lah diangkat teman-temannya, kepalanya gerak-gerak kan, sampai di UKS ditidurin, makin sesak napas karena kan bukan ruangan terbuka, sementara serangan pada saraf nafas. Di situ diapain? Ya paling dikasih minyak kayu putih ya ibu. Buat apa juga? Kenapa nggak nelpon rumah sakit? Nah, SOP kayak gini penting, harus dibuat oleh sekolah. Jika terjadi, bisa jadi karena kekerasan, bisa jadi karena kecelakaan. Nah, baru saya sampai di situ dikasih minyak kayu putih, telepon orang tua. Orang tuanya perjalanan untuk datang ganti baju dan lain-lain datang. Habis itu anak dibawa ke rumah sakit dengan mobil biasa, bukan mobil ambulan. Di perjalanan anak ini meninggal dunia. Kita semua tahu udah takdir, tapi nggak apa-apa kalaupun itu takdir. Tapi kan penanganannya harus benar gitu. Ya jadi ini misalnya contoh ya, bahwa sekolah ini pun juga harus punya itu. Itu bentuk peduli nggak cuma sama anak-anak, tapi sama warga sekolah lain termasuk guru. Lanjut. Nah, ini adalah satu kasus yang Presiden sampai menyampaikan dalam Hari Anak Nasional, di mana anak-anak ini sebenarnya pernah satu sekolah, tapi yang 3 pelaku ini udah jadi SMP, korban kelas 6 SD dan anak berkebutuhan khusus. Lalu ini kejadiannya, satu anak pelaku kan 3 ya, satu kamerain, pegang kamera, satu megangin kaki kucing, yang satu megangin anak korban dan dipelorotin celananya lalu dipaksa bersetubuh dengan kucing. Habis itu dianggap bercanda, videonya dikirim ke grup WA. Dalam waktu singkat menyebar. Korban merasa dipermalukan, direndahkan, rasa malu dan rendah diri itu membuat anak ini menjadi murung. Akhirnya nggak makan, mentalnya kena. Jadi selama 2 minggu dia mengalami fase di mana dia itu sedang stres, tertekan dan sebenarnya udah lama karena pembuliannya udah lama. Lalu apa yang terjadi? Dia sakit, orang miskin, gak dibawa ke dokter. Karena kalau orang stres kan jadi susah tidur ya. Akibatnya apa? Imunitas tubuh turun. Dia kena penyakit ya, otomatis akan kena penyakit. Karena miskin gak dibawa, sampai ketika si anak udah gak bisa minum, gak bisa makan, ibunya baru membawa ke puskesmas rujuk ke rumah sakit. 2 hari kemudian anaknya meninggal. Polisi belum sempat menanyakan apa yang terjadi, tapi video itu saja menjadi satu bukti. Nah, saya ingin mengatakan bahwa anak yang mengalami stres dan depresi pada akhirnya bisa jadi dia meninggal, sakit meninggal, atau dia bunuh diri, atau dia menyakiti pihak lain ya, dengan bunuh orang atau menyiksa kucing kesayangannya, itu bisa saja dilakukan. Nah, ternyata anak ini di Aceh Utara ini, kata anak ini kan dia ngaku sebagai mahasiswa kedokteran. Ternyata orang usia 27 dan gak pernah kuliah gitu ya. Si pelaku itu pertama macarin korban selama beberapa bulan dulu, ini 3 bulan pendekatan. Inilah diperhatikan banget. Habis itu minta foto, tukeran foto yuk, foto yang lengkap. Lama-lama buka jilbabnya dong, kirim yang nggak pakai baju atas dong. Lama-lama ya nggak pakai baju gitu.
ketika udah dapat nggak pakai baju, ya padahal di tubuh kita tuh ada yang nggak boleh dilihat dan dipegang siapapun kan. Kalau ada orang begitu tuh orang itu jahat, tapi anak kan harus dididik gitu. Nah, bagi orang tua yang mungkin tidak mengedukasi, anaknya ngasih nih. Ternyata setelah dapat foto bugil, orang ini mengancam akan disebarkan. Karena 3 bulan itu dapat semua, nama kakaknya, nama adiknya, ibu, bapak, alamat, sekolah di mana dan lain-lain. Dia mengancam akan disebarkan pada pertemanan itu. Dia yang masih anak-anak ya, 16 kan masih anak. Saking bingungnya nurut. Jadi kalau kamu nggak nurut, bikin video live sex, maka ini akan disebarkan. Anak ini akhirnya membuat video live sex, tapi dia makin kesini kan dia makin dia melaporkan. Polisi kemudian mencari, setelah sempat diblokir, polisi juga akhirnya mampu menemukan. Sebenarnya anak ini juga nggak tahu kalau di Aceh Utara gitu, yang menemukan polisi. Kan semua datanya ada, ketika percakapan dan lain-lain itu ada alat mendeteksi tempat gitu. Polisi bisa, misalnya video tahun berapa itu ada alatnya, ini video lama, ini terjadi di mana gitu Bapak Ibu ya. Jadi bayangkan, ini bukan berlaku untuk murid-murid ibu bapak juga, tapi kepada anak-anak kandung kita. Bayangkan di murid-murid atau cucu kita, kalau yang udah punya cucu, bayangkan ini kalau anak-anak nggak pernah tahu, anak-anak kita bisa jadi korban dari pornografi dan cybercrime ya. Next. Nah, kita jangan pernah berpikir bahwa anak-anak kita, nggak usah digedein mas, anak-anak kita nggak usah digedein mas, nggak usah digedein, dikembalikan ya. Anak itu bisa menjadi korban, laki-laki maupun perempuan. Korban kekerasan seksual juga banyak anak laki-laki. Total ya korban itu 1.200, lihat di paling bawah, 1.238 anak laki-laki dan sisanya 1.373 adalah anak perempuan. Pelaku paling tinggi 139 anak laki-laki, tapi 50% anak perempuan. Jadi ini anak dengan anak. Tapi di sebelah sananya itu ada pelakunya orang dewasa, ya. Nah, bayangkan di sebuah sekolah yang harusnya menjadi ruang yang aman dan rumah kedua anak-anak justru mendapatkan berbagai kekerasan di situ yang bisa dilakukan oleh teman sebaya, gitu ya. Tapi juga bisa oleh orang dewasa di sekolah itu, gitu ya. Lanjut. Nah, sebenarnya perundungan itu apa? Prinsipnya sebenarnya gini ya, merundung, membuli itu satu perbuatan yang pasti tidak menyenangkan, tapi suatu perbuatan yang merendahkan, mempermalukan. Jadi orang akan mengalami itu. Nah, namanya direndahkan, dipermalukan, siapapun merasa gak nyaman. Itu bisa dilakukan satu orang, tapi bisa dilakukan sekelompok orang. Kayak kasus-kasus yang barusan saya sampaikan. Saya menyampaikan kasus itu fakta kan, itu juga diambil dari media kan. Oke, dan masuk sudah menjadi proses di kepolisian. Lanjut. Nah, sebenarnya gini, kita seringkali merasa bercanda, padahal itu bisa jadi bully. Orang tua ya, ini juga kerap kali ngerasa, kan saya niatnya mendorong dia untuk maju, tapi membandingkan, oh kamu gak kayak kakakmu, kok kamu gak kayak anaknya teman mama. Itu udah bully, apalagi berulang dilakukan. Gak ada satupun orang yang mau dibanding-bandingin kok. Coba deh ibu, bapak dibandingin sama mantannya, mantan si pasangan kita. Ah dulu pacarku gak kayak kamu, sakit gak? Kan sakit. Semua orang gak ada yang mau dibanding-bandingin. Kita ya diri kita, gak mau kita dibandingin dengan orang lain. Nah, kita kerap kali melontarkan perbandingan dengan anak kita tanpa kita sadari anak kita sebenarnya tersakiti gitu. Nah, yang pertama, jadi dia bully apa enggak, Bapak Ibu ngelihatnya adalah dari perilaku agresif. Agresif itu adalah sebuah perilaku yang disertai dengan kebencian, kemarahan. Bapak Ibu udah lihat belum videonya Bilar ngelempar bola kepada Lesti? Lihat bagaimana ekspresinya, kemarahan, ada rasa benci, itu namanya agresif. Saking agresifnya dia sampai kepleset kan. Orang yang marah itu kan sering tidak punya, jadi nggak punya akal sehat, nggak punya keseimbangan, kan seperti itu. Nah, agresif itu sama. Jadi orang, misalnya anak murid kita membuli yang lain, temennya yang lain, ya, tapi dengan cara
perasaan saya gaung ya. Suara saya kayaknya besar deh. Karena biasa ngajar kayak Bapak Ibu juga kan. Nah, yang pertama adalah yang pertama adalah tadi agresif. Jadi kalau bercanda ya nggak begitu. Bercanda itu orang yang penuh senyum gitu. Kalau diomong, walaupun kita ngeledeknya berbeda gitu ya. Yang kedua, relasi kuasanya timpang nggak? Siapa korban, siapa pelaku? Oh, pelaku kakak kelas, korban adik kelas. Wajar kan ada yang timpang. Pelaku misalnya guru ke murid, orang tua ke anak, atasan ke bawahan. Kan nggak mungkin kebalik gitu. Jadi ada relasi kuasa yang timpang. Ketiga, berulang. Kalau sekali doang, oke lah bercanda. Kalau berulang kali, misalnya gini ya, kita nih item, terus dipanggil keling-keling, kan kita juga tersinggung. Sekali-sekali oke deh. Tiap ketemu kita si keling gitu. Kita pasti tersinggung kan? Kita kurus, tapi kalau dibilang ceking pasti kita nggak mau panggil ceking. Apalagi dipanggil triplek gitu ya. Kita gemuk, tapi coba dipanggil gembrot, kita juga nggak mau. Gitu loh. Artinya kita akan tersinggung dan apalagi itu berulang. Tiap ketemu kita gitu, itu udah pasti bully gitu. Jadi nentuin bully apa enggak, sebenarnya korban Pak, Bu. Jadi kalau korban merasa itu bukan bully, ya enggak gitu. Jadi yang nentuin korban. Kalau korban tersakiti, sementara pelaku bilang kita kan bercanda, dia aja baper, ya salah. Yang nentuin harus korban. Terakhir, paksaannya menimbulkan ketidaknyamanan, rasa sakit, cedera gitu ya. Lanjut. Nah berikutnya, nah ini bentuk-bentuknya ya Bapak Ibu. Bisa verbal, bisa fisik. Ya verbal dan fisik ya udah saya sudah tidak perlu menjelaskan ya. Verbal bentak pun termasuk ya, dengan nada tinggi itu juga termasuk. Nah tapi soal sosial ya. Jadi ada bentuk perundungan secara sosial. Misalnya tadi membanding-bandingkan, membeda-bedakan, mengucilkan. Itu adalah misalnya gini ya. Di lingkungan Bapak Ibu nih di sekolah ini ada yang mantu. Semua diundang kecuali satu orang. Itu juga Bu, bully ke orang itu. Gitu paham ya? Kalau anak-anak mungkin gini ulang tahun. Teman sekelas diundang kecuali satu. Itu juga termasuk namanya pembulian secara sosial. Oke ya, lanjut. Nah Bapak Ibu yang gak kalah nih cyberbully ya. Cyberbully ini sejak pandemi pindah. Misalnya gini ya, murid kita foto, efek kamera sebelahnya gelap kan? Belang gitu ya. Cemong, apa terus ditambah-tambahin diledek-ledek. Orang itu sakit hati loh digituin walaupun niatnya bercanda. Coba ya Ibu ini kan kok misalnya gini, kalau ngomong nih bagus nih foto begini jadi kelihatan lebih kurus, orang kan senang ya. Tapi walaupun kita gemuk tapi diginin, kok tambah gemuk ya di sini, digituin aja, mungkin orang itu tersinggung loh. Nah tapi kita tuh kadang main ngomong aja tuh di media sosial. Caranya adalah kalau kita lihat ya, baca ulang apa yang kita tulis. Ini kira-kira kalau dikirim ke saya sakit hati nggak? Pas baca sakit hati, ya hapus saja. Untuk apa sih nyakitin orang lain? Hanya orang yang gak bahagia yang bisa sakitin orang lain. Kalau orang itu bahagia, dia akan memperlakukan orang lain dengan baik. Nah, ini perundungan ini sebenarnya kalau di dunia maya termasuk memfitnah. Kalaupun menyatakan yang sebenarnya, tapi menyakiti itu juga gak bisa. Menghina misal jatuhnya. Jadi ini ada kasus di Riau. Anak ini kelas 1 di SMA ternama lah di situ. Anaknya orang miskin tapi pinter sekali. Karena pinter dia jadinya banyak teman yang iri sama dia. Jadi dia suka dibully. Satu hari ada teman kelasnya itu ngelihat dia ngejemput bapaknya keluar dari rumah sakit jiwa. Jadi kan ada suster didorong, mereka naik mungkin kalau sekarang ya taksi gitulah ya, naik. Nah lalu difoto oleh temannya yang kebetulan lewat dan ngelihat. Taruh di media sosial, menceritakan, oh ternyata ini anak orang gila. Besoknya satu kelas semua ngatain dia anak orang gila, nggak ada yang mau nemenin dia. Nggak lama pacarnya mutusin dia. Lalu satu sekolah ya menjulukin dia anak orang gila.
Sampai misalnya nih ya dia ngerjain tugas, misalnya guru fisikanya, coba kamu kerjakan nomor itu, dia bisa nih, udah selesai dia turun. Nah ya bagus benar, duduk kan, lagi jalan tuh sama teman-temannya di gini. Ternyata anak orang gila bisa juga jawab soal, jadi selalu dibegituin lah kira-kira. Nah satu hari anak ini bilang sama orang tuanya, karena udah ke BK, udah ke wali kelas, semua tuh nggak memberikan dukungan pada dia. Dia merasa begitu. Dia ke ibunya, lalu bilang, Bu, pindahkan saya sekolah di mana aja lah, nggak harus sekolah bagus. Pokoknya saya mau pindah sekolah. Ibunya merasa sayang. Janganlah gitu, sayanglah itu sekolah bagus, bla 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 gitulah kira-kira. Dia memikirkan nilainya turun lah, nilai-nilai prestasi akademiknya turun karena kan dia stres. Jadi apa kalau mau sekolah males gitu kan, bawaannya terus tidak konsen, terus merasa nggak tenang, cemas terus gitu. Anak ini pas bagi rapot, dia itu nulis surat panjang, taruh di atas meja sama handphonenya, habis itu dia jalan ke Sungai Kampar yang deras arusnya. Dia meninggal ya, 1 hari kemudian diketemukan 1 kilometer dari tempat dia terjun karena sempat ada orang yang ngeliat, tapi orang ini kan nggak tahu orang itu siapa, dia lari mau nolong. Maka tim SAR pun mencoba mencari, ketemu karena dia terjunnya tuh sudah sore, pas esok hari itu nyangkut di apa ya, kayak di akar-akar tanaman. Orang tuanya kemudian setelah memakamkan dia membaca surat dia, membaca media sosialnya, dia baru sadar. Di WA pun temannya itu ya suka menghina dia juga gitu ya. Dia itu dibully habis-habisan secara dunia maya. Di dunia nyata dia dikucilkan. Coba bayangkan ya, berarti kan orang yang menjadi penyebab moto pertama itu bisa jadi penyebab dia memutuskan bunuh diri kan. Jadi jari kita tuh bisa bunuh orang ketika kita melakukan tindakan itu. Nah anak-anak kita nih harus diedukasi hal begini gitu ya. Lanjut. Nah dampaknya ya mental. Kita kadang-kadang gini ya Bapak Ibu, kita tahu loh anak kita sakit secara mental, maksudnya ini anak kita ada gangguan kesehatan mental. Tapi orang Indonesia tuh nganggap kesehatan mental itu nggak penting. Kalau kesehatan fisik baru sakit lah bawa ke rumah sakit, tapi anak kita nggak sehat mental, kita nggak mencoba menyembuhkan. Nah ini yang kemudian sebenarnya harus dirubah. Makanya di Permendikbud 82 sekolah itu disuruh kerjasama dengan lembaga psikologi, karena anak lebih cepat ditanganin, lebih mudah pulih ya. Berikutnya itu adalah nanti lari ke fisik seperti saya tadi bilang. Setelah lari setelah ke fisik biasa turun ke akademiknya. Jadi Bapak Ibu kalau nemuin murid-murid yang dulunya pintar, bagus nilainya, kenapa sekarang turun ya? Jangan kemudian dituduh. Kita kerap kali orang dewasa gitu. Kamu pacaran ya, udah pacaran sekarang ya udah kena pacar gitu misalnya. Atau misalnya gini, ini nilainya turun, makanya jangan main game online terus. Kita nggak pernah nanya apa yang terjadi, tapi kita menjas dengan cara kita. Anaknya mau terus terang nggak kira-kira digituin? Nggak terus terang. Mungkin dia mengalami ini karena dia ya korban kekerasan. Anak-anak yang datang terlambat ke sekolah dan berulang kali itu pasti ada masalah. Tapi kita selalu, kamu mau dikeluarin apa? Ini ada poin ya, berapa kali kita nggak pernah berusaha nolong. Ada apa, kenapa kamu tuh terlambat? Mungkin dia korban kekerasan di rumahnya. Nah harusnya tuh kita bisa nolong dia, yang terjadi enggak gitu. Nah itu banyak, jadi orang dewasa pun harus punya kepekaan ya. Jadi kalau dia dari rumah, kita sebagai guru mungkin bisa menangkap itu. Dan kita bisa nolong, membantunya lah. Setidaknya ada satu tempat di mana dia merasa bahagia gitu. Walaupun di sekolah hanya sekitar 7 jam, tapi dia mendapatkan kebahagiaan. Itu penting agar dia bisa menghealing dirinya gitu ya. Nah terakhir adalah sosial, itu biasanya dia narik diri ya. Narik diri dari pergaulan. Yang tadinya ceria jadi murung, yang tadinya gaul jadi nggak gaul. Kalau Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau melihat, Ibu apa kabar? Apa kabar Bu? Sehat. Aduh, ini kita duluan karena Ibu katanya sedang Taziah. Tadi ya jalannya apa ya, workshop atau mungkin workshop ya lebih tepatnya kepada para guru SMK Negeri 63 Jakarta. Ya jadi tadi antusias sekali pertanyaan-pertanyaannya ya.
mengikutinya juga sepanjang itu antusias dan ikut sampai selesai ya. Dan tadi juga kepala sekolahnya luar biasa ya, mendukung program ini dan memang berniat dengan kesungguhan untuk menciptakan sekolah yang ramah anak. Oke, demikian ya. Semoga bermanfaat, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.